jumpa lagi dengan saya Kim di Inspiration Spider Teras. Di video kali ini saya akan membahas tentang tool yang saya pakai untuk memonitor posisi-posisi trading saya di forex. Dengan tool ini saya terbantukan sekali untuk supaya saya bisa melihat nih secara helikopter view ya, posisi saya ini sejauh mana ya, apakah masih lama untuk floating, kemudian saya juga bisa melihat berapa equity sisa yang saya bisa manfaatkan lagi untuk membuka posisi baru dan sebagainya. Nah, sebenarnya untuk yang namanya journaling ya, ini kan portofolio ya, sebenarnya ini tujuannya adalah untuk journaling. Nah, kalau teman-teman pernah dengar ya, mungkin para mentor di bidang forex itu banyak yang menyarankan untuk mencatat ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mencatat posisi teman-teman, itu nanti akan memudahkan teman-teman untuk mengingat ya. Jadi posisi apa aja yang ternyata memberikan cuan dan posisi apa aja yang ternyata malah memberikan kerugian. Nah, jadi dari situ diharapkan tradingan kita itu akan semakin meningkat ya, kualitasnya, winning rate-nya akan semakin meningkat. Jadi sebenarnya fungsi dari journaling ini atau bikin buku jurnal itu sebenarnya 11-12 dengan melakukan backtest. Karena pada saat kita backtest ya, suatu sistem trading kita coba mundur ke belakang ya, melakukan backtest ya, itu nanti kita akan tahu bahwa ternyata ya sistem trading ini memberikan winning rate sekian misalnya, dan kita jadi lebih confident ketika kita membuka posisi yang realnya. Nah, jadi sama sebenarnya fungsi dari journaling ini. Tetapi saya sendiri menggunakan tool portofolio yang saya buat dengan menggunakan Google Sheet ini dengan fungsi yang mirip seperti itu, tetapi juga fungsinya adalah lebih ke kenyamanan buat saya ketika trading, supaya saya tahu persis equity saya yang masih tersisa, yang masih bisa saya manfaatkan ini seberapa. Dan seandainya saya mau memanfaatkan equity yang tersisa ini untuk peluang yang lain, itu seberapa yang saya masih bisa ambil dari situ dan seterusnya. Oke, tanpa berlama-lama saya akan tunjukkan ya tool saya seperti apa. Oke, nah ini adalah penampilan dari tool saya ya. Jadi saya udah pernah bahas sebenarnya di video-video sebelumnya Google Sheet ini ya, yang saya kasih nama portofolio. Jadi di sini menggambarkan portofolio saya yang sedang running ya, yang sedang terbuka. Jadi saya ada beberapa Canadian Swiss franc ya, kemudian ada New Zealand dollar, Swiss franc, dan ya ada beberapa pair yang lain yang sedang running saat ini ya. Dan sebenarnya kalau teman-teman mau membuat jurnal, itu tidak harus seperti ini ya. Ini hanya saya memberikan gambaran aja, memberikan contoh aja ya. Nah, saya membuatnya selain saya membuat tabel ini ya, saya juga bikin chart ya. Nah, ini adalah tambahan yang saya buat, mungkin yang tidak ada di video saya sebelumnya. Nah, chart-chart ini tujuannya adalah untuk mempermudah, tentu saja ya, untuk mempermudah saya ketika saya membaca hanya sekedar table, daripada hanya sekedar membaca table itu tentu akan lebih rumit ya. Kalau kita lihat chart itu langsung dapat idenya gitu ya teman-teman. Nah, salah satu fungsi dari charting kan seperti itu. Ini charting yang bukan charting di kita kata charting di istilah trading ya. Jadi ini istilah grafik untuk melihat performa kita sebenarnya. Jadi contohnya ini ya, yang pertama nih, chart pertama. Ini adalah allocated equity itu adalah 38,2%, sementara free equity-nya 61,8%. Artinya apa? Ini adalah posisi-posisi saya yang saat ini sedang terbuka. Ketika dia sampai TP sampai SL itu nilainya adalah 38,2%. Jadi ini yang sudah teralokasi nih, tidak bisa diganggu gugat. Jadi kalau saya punya dana 14.461 nih di balance ya, maka sebenarnya
dana saya ini udah tidak murni 14.461 karena 38,2% dari 14.461 ya, which is itu adalah 5.520 dolar, itu sudah terpakai nih untuk posisi ini, which is posisi yang tampil di sini ya, ada Canadian Swiss franc, New Zealand dollar dan seterusnya gitu teman-teman. Jadi chart ini menunjukkan bahwa saya masih punya sisa free equity sebesar 61,8% yang bisa saya pakai untuk keperluan yang lain ya. Nah, jadi sisanya ini 61,8% ini berapa? Ini adalah 8.941 dolar. Misalnya saya mau nih buka akun baru ya, saya mau memindahkan dana ya, maka yang bisa saya pindahkan adalah yang ini, yang free equity sebesar 8.941 dolar ke akun di broker baru atau di akun yang lain di broker yang sama, terserah saya gitu. Nah, kemudian chart yang kedua ya, itu sebenarnya ini adalah hasil pengembangan dari chart yang pertama ya. Jadi kalau di chart yang pertama free equity-nya adalah 61,8% ya, di sini chart yang kedua free equity-nya tetap 61,8%. Nah, kemudian yang allocated equity-nya itu terdiri dari mata uang apa aja? Nah, ini dijabarkan di sini dan kita bisa lihat bahwa yang paling besar saat ini adalah CHF-JPY ya, yang besarnya 11,6% nih gitu, yang teralokasi. Yang berikutnya adalah GU yaitu 5%, dan yang berikutnya lagi adalah USD Swiss franc yaitu 4,8%. Nah, jadi saya lihat gambarannya ini, kemudian kita melihat nama-nama di sini, legend di sini, lalu angka-angkanya kita bisa langsung punya gambaran jelas sebenarnya yang beban paling besar dari portofolio ini itu adalah di pair A misalnya. Nah, gitu. Kemudian di chart berikutnya ini adalah yang floating teman-teman, dalam posisi floating. Jadi kalau free equity itu artinya bahwa ini adalah yang benar-benar yang tidak bisa kita pakai lagi ya. Nah, tapi sebenarnya DD-nya itu sendiri itu sebenarnya nggak nyampe 38,2%. Ini adalah maksimal DD yang sudah bisa kita tebak sebenarnya. Artinya allocated equity itu adalah maksimal DD yang mungkin terjadi gitu loh. Nah, berarti DD-nya yang sekarang tuh berapa? Sebenarnya DD-nya yang sekarang itu yang ini 9,63% yang sekarang lagi running. Jadi DD in dolarnya 1.392 ya terhadap balance yang 14.461. Jadi artinya total DD-nya itu saat ini baru 9,63%. Nah, maka 9,63% itu seberapa? Ya segini aja sebenarnya. Jadi sisanya yang floating equity-nya ya, atau orang bilang free margin itu ya 90,4% ini. Jadi ternyata secara DD sebenarnya yang paling besar itu adalah CHF-JPY, masih sama ya, tapi ini persentasenya berbeda. Tapi yang keduanya adalah NZD-CHF, bukan GU. Kalau di sini di yang atas ini kan dibilangnya GU, tapi sebenarnya kalau di chart yang ketiga kita tahu bahwa yang saat ini sedang floating, sebenarnya GU nggak terlalu gede floatingnya gitu. Tapi yang lumayan lagi yang gede itu ya dua pair ini gitu teman-teman. Nah, jadi dari sini saya punya ya, salah satu manfaat dari tool ini adalah saya jadi tahu kalau seandainya saya masih punya nih free equity yang besarnya sekitar 61,8%, seandainya saya mau menambah posisi baru, maka saya akan menambah posisi dari yang pairnya paling rendah, misalnya AUD-CHF. Tapi tentu saja kalau ada setup yang bagus, kalau setupnya kurang bagus ya tentu saya memilih yang next, misalnya Euro USD atau Canadian Swiss franc misalnya, atau GU, karena GU secara historis itu lebih cepat close-nya. Nah, jadi salah satu keuntungan dari melakukan journaling ini adalah saya jadi tahu nih, begitu ada yang sudah profit itu akan saya hapus dari tabel ini ya. Jadi yang pair apa yang paling sering saya hapus? Nah, itulah berarti itu adalah pair yang paling membawa profit buat saya. Jadi saya bisa langsung mengambil keputusan kalau saya mau buka lagi ya pair ini aja gitu.
Nah, misalnya seperti itu. Nah, ya, jadi ya chart ini sebenarnya tool ini ya secara keseluruhan portofolio ini, tabel dan baik maupun chartnya itu sama-sama bermanfaat ya. Tentu saya membuat chart ini tujuannya adalah untuk membantu saya dalam melakukan keputusan-keputusan trading. Nah, teman-teman itu bisa juga membuat ya, mungkin tidak persis seperti ini, tetapi teman-teman bisa harapan saya adalah teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari sharing yang saya berikan di hari ini. Nah, itu saja saya kira video kali ini. Semoga video ini memberikan manfaat buat teman-teman, terutama teman-teman yang sudah trading. Dan semoga teman-teman bisa berkreasi sendiri ya untuk membuat portofolio sendiri seperti apa dan sebagainya. Kalau teman-teman ingin mengkontak saya untuk konsultasi, ada nomor WA yang sudah saya cantumkan di deskripsi di video ini. Begitu aja, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih.